الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه من جميع أوليائنا وأصفيائنا خصوصا من روح سيدنا خديجة الكبرى وسيدنا فاطمة الزهراء وبنيها والحسنين سيدنا الحسن والحسين وذرياتهم الجميع وأصولهم وفرهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة والعمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاء عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا واسعا والغنى عن الناس بكل نية صالحة وهذه نيتنا. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى طريق المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Mukarramun wal-Mukarramun yang Allah hormati, para hadirin hadirat sekalian, yang mana kita pada hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji, puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa. Dan di sore ini kita berkumpul di sini di akhir-akhir bulan Ramadan ini dalam rangka khatmul Quran. Sekaligus kita juga pada hari ini membaca menakhir daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidatul Jannah, Sayyidatun Nisa'il Jannah, Ummul Mukminin, yaitu ibunda kita Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Alhamdulillah kita di penghujung daripada bulan Ramadan ini bertepatan pada 26 Ramadan tahun 1444 Hijriah, yang mana pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan inilah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran 30 juz. Ke-30 juznya itu diturunkan full dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi turun Al-Quran pertama itu tidak langsung kepada Nabi kita Muhammad. Turun Quran pertama, turunnya itu ke-30 juznya di langit dunia. Unzila ila sama'id dunia, diturunkan di langit dunia. Kemudian turun secara berangsur selama kurang lebih 23 tahun. Setiap ada kejadian turun ayat ini, ada kejadian yang lain turun ayat ini, ada kejadian yang lain turun ayat ini. Dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara Jibril alaihissalam. Al-Quran ini susunannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu taufiqiyah namanya, tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah?
susunan yang sudah sesuai perintah Allah. Jadi walaupun ayatnya kadang ayat yang terdahulu turun nandakannya di muka, ayat yang terdahulu turun nandakannya di belakang, itu memang sesuai perintah Tuhan. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hari ini bertepatan di bulan turun Al-Quran. Dan alhamdulillah pulang kita hari ini sama-sama menyelamati khatmul Quran, tamat Al-Quran. Yang mana faedahnya luar biasa. Luar biasa hadis-hadis kalam ulama menjelaskan, karena kalau kita hitung lagi siapa yang membaca, ini membaca ayatnya. Siapa yang membaca satu huruf itu diganjar 10 pahala. Itu yang membaca satu huruf itu. Jadi sahabat lawan Nabi, apakah dihitung satu kalimat? Kada alif lam mim, satu kalimat itu kan 10 pahala. Kada. Tapi pahala itu per huruf. Alif lam mim dia membaca alifnya 10 pahala, lam 10 pahala. Nah, bayangkan pian kawal khatmul Quran luar biasa. Terlebih lagi orang-orang yang para ulama itu menanfaqa ala qiraatil Quran. Orang yang berinfak, orang yang menyumbang, orang yang membantu gasan membaca Al-Quran, gasan khatmul Quran, gasan orang baca Quran. Orang baca Quran kita bari baca secangkir, dengan cangkir ininya minum, lalu ini nyaman baca Quran atau sebagainya. Pian menyumbang apa-apa gasan orang baca Quran, itu pahalanya apa aja di dalam Al-Quran. Seapa orang membaca, berapa ikung yang membaca dikali sampai 700 kali lebihnya dibandingkan yang membaca. Kenapa? Karena pian orang yang menginfakkan tadi, orang yang menyumbang tadi, orang yang membantu tadi dengan harta tenaganya itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 ganda. Jadi kalau kita termasuk orang itu alhamdulillah. Ulun termasuk juga ya yang membantu acara ada apa? Ulun kada umpat hartanya, ulun kada umpat membaca, tapi ulun tenaganya umpat bagus. Ulun umpat berpikir bagus juga. Nah, asal kita umpat andil, Rasulullah melihat, apalagi hartanya, ya kan? Apalagi umpat, luar biasa itu. Faedahnya sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah wa syukurillah kalau kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang berisi andil di dalam kebaikan. Karena kada seberataan orang yang beruntung dapat andil kau berbuat baik itu kada seberataan. Orang yang hanya Allah Ta'ala bergerakkan hatinya, orang yang Allah Ta'ala mudahkan langkahnya. Biar lihat di luar sana, lihat orang-orang banyak aja napinanya nyaman pada kita, tapi belum tentunya kawan, membantu kesan orang pertama Al-Quran, membantu kesan orang membaca Al-Quran, membantu kesan orang nyaman membaca Al-Quran. Tentu. Jadi kalau kita kawan 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, kawan umpatan andil itu termasuk orang yang terpilih. Alhamdulillah. Kada seberatan orang kawan. Makanya kita berdoa kalau bulan Ramadan, Allahumma ja'al bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan iman kami sempurna. Iman yang sempurna itu ya mengorbankan mana iman yang sempurna. Kalau kita iman ingat di hati aja masih itu belum sempurna artinya. Kan iman itu artinya percaya. Percaya itu kita wani berkorban. Wani berkorban itu percaya artinya. Ya kan ada sahabat bahari dong. Wani mati ke Nabi Muhammad. Wani apa aja diperjuangkan oleh Nabi Muhammad.
kepala atau panggal gesan Nabi Muhammad kada Bapak. Kenapa? Karena yakin. Saat Abu Bakar itu kan, bayangkan pengorbanan Abu Bakar itu. Ketika di gua, ketika bersembunyi di gua, ketika hendak hijrah itu mah. Kebetulan Rasulullah ini masuk gua. Seberataan lubang-lubang ular itu ditutup oleh Abu Bakar pakai pakaian sendiri. Jadi Abu Bakar tuh pakai pakaian orang bahari karena kayak baju kita. Baju kita kainnya keras-keras. Bahari orang baju sebuting dua ada banyak. Karena kayak kita menjual orang banyak kayak ini ya loh. Karena bahari karena masih jahit. Jadi Abu Bakar sidin Rabi kain tutupi lubang ular, sisa untuk auratnya lagi. Ada sebuting lubang yang ada ditutupi. Akhirnya berunjur, Abu Bakar berunjur, sidin tutup lubang itu pakai batis. Hanya menyuruh Rasulullah masuk sini. Gua Hira kan namanya. Masuklah Rasulullah. Aman sudah. Berapa pun Rasulullah di sini karena guanya halus, cukup gesan berduduk saja. Berapa Rasulullah berapa? Uyuhan naik gunung. Kan di Laos, titik kan banyak ke bibir Rasulullah. Dikira paloh. Sekalinya apa? Sekalinya air mata. Abu Bakar menangis. Tanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, ma yubkika? Apa namanya kau menangis, wahai Abu Bakar? Abu Bakar itu nama sidin panggilan yang lain antaranya Akim. Dalam riwayat lain dia Akim ma yubkika. Akim itu apa aja? Akim itu bahasanya orang-orang bahari, orang zaman bahari. Bila orang dikiau Akim itu berarti orang yang paling jujur. Kenapa dia jadi menangis? Wahai Abu Bakar, ujar Sayyidina Abu Bakar, ulun diikut ular di batis. Nang lubang ditutupi sidin pakai batis tadi, ternyata itu lubang ular nang kada ditutupi dan pas ditutupi dipatok ular. Kenapa sidin jadi wani? Karena yakin. Kenapa sidin jadi pengorban? Karena yakin. Lalu Rasulullah bangun sidin ludahi pakai ludah yang mulia. Ular itu padahal amun secara logika, secara ilmu teori, ular itu dia hidup, mati. Tapi karena liurnya Rasulullah, liur nang suci, liur nang harum, liur nang jadi obat. Ini biar siapa aja nang bahari berobat pakai liurnya Rasulullah itu penyakit apa aja. Ini ular nang ikut batis Abu Bakar. Nah seharusnya secara ilmu teori itu mati karena bisa itu kan racun. Diusut Rasulullah batis Abu Bakar pakai dia. Kenapa Abu Bakar jadi wani? Kenapa jadi Abu Bakar jadi korban? Karena itu. Nah pian besok korbanan kalau pian termasuk orang yang wani korban udah Rasulullah. Kenapa jarang ngalih mencari orang yang wani korban udah Rasulullah? Termasuk hari ini kita khatmul Quran, pian berkorban apapun, tenaga, harta, pikiran, waktu, ini termasuk berkorban demi Rasulullah SAW. Ini termasuk berkorban untuk melanjutkan perjuangan dakwah kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dan itu pula yang diwariskan oleh datuk daripada datuknya para habaib, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Lihat Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah ini kan wanita atau orang pertama yang menjadi donatur Islam. Kan ada lagi, baru ada lagi orang sugih, Abdurrahman bin Auf baru masuk Islam lagi. Sahabat-sahabat nang sugih nang lain belum ada lagi. Orang yang pertama berkorban harta gasan Islam itu adalah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Jadi kita seberataan di sini hakikatnya melanjutkan perjuangan Khadijah. Jadi bila ada syiar-syiar Islam kita umat membantu, itu hakikatnya melanjutkan perjuangan Sayyidah Khadijah.
Karena Sayyidah Khadijah ini apa dalam manaqib? Adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Sidin bukan sekadar orang sugih, kada. Sayyidah Khadijah ini bukan sekadar orang sugih, namun orang yang mulia. Kemuliaannya lengkap dari segi nasabnya, dari segi kecantikannya, dari segi pribadinya, terkenal dengan orang yang mampu menjaga diri daripada haram. Sayyidah Khadijah. Nah, kemuliaan ini nanti kita cari, nanti kita ambil berkah. Ulun bari ingat pas ijazah manaqib Sayyidah Khadijah ini lawan almarhum guru Khudari di Kampung Melayu. Ujar sidin, bila kita ya sidin hendak rezeki lancar, bila kita dihendak rezeki lancar, hajat lancar, sebulan sekali barang baca lagi Sayyidah Khadijah. Ingat dulu, bila kita hendak dapat ilmu laduni, baca manaqib sing semang. Kata-kata sidin kan tahun berapa tuh, kurang lebih 2008 sidin Pembantu itu ingat pada ijazah itu hari. Jadi bila kita nih hendak rezeki lancar, usaha lancar, hajat kita nanti bidang berusaha lancar, sukses, berhasil, yang ketinggalan membaca manaqib. Selain membaca manaqib, isi manaqibnya kita amalkan juga. Nah, kalau memang untuk ilmu, masih sekolah, masih belajar, manaqib saya seman itu bagus benar ilmu laduni. Kita belajar juga ilmu laduni itu, karena ilmu laduni itu tiba-tiba mimpi langsung jadi orang alim, kada. Ini Rasulullah man amila bima alima alamallahu min haitsu lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu makinya ketahui. Nah, ilmu nya ketahui. Jadinya tahu dulu, mengamalkan dulu. Allah akan memahamkannya dari ilmu dan kedepannya pelajari. Nah, jadi kita membaca manaqib si seman itu diantara faedahnya ilmu laduni. Kalau rezeki lancar, manaqib Sayyidah Khadijah. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Bahari itu di Makkah ini macam-macam kaumnya, sukunya macam-macam. Suku Quraisy ini suku yang paling idealis, suku yang paling kada mau menuruti orang-orang yang menyembah berhala. Dan suku Quraisy ini salah satu suku, satu-satunya suku yang menantang secara keras membunuh anak bibinian. Hanya bahari orang jahiliyah itu anak bibinian itu dianggap penganiayaan. Nah, suku Quraisy ini satu-satunya yang habis-habisan menentang membunuh anak bibinian. Dan suku Quraisy ini mayoritas isinya orang yang melanjutkan agamanya atau ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi suku Quraisy ini ada banyak namanya nyembah berhala. Hampir kada ada namanya nyembah berhala itu suku lain. Nah, makanya kita jangan menyambar kafir Quraisy, jangan. Ini sukunya Rasulullah Quraisy. Jangan kita sambar kafir Quraisy, jangan kafir Mekah bila nama itu. Kita bila membaca sejarah, membaca kisah kafir Quraisy ya. Quraisy itu sukunya Nabi Muhammad, orangnya ada banyak karena kafir. Banyak non muslim, banyak orang yang beriman, banyak yang melanjutkan ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, ini kadang kita salah. Suku Quraisy ini juga salah satu suku yang mempertahankan adat istiadat nikah seperti nikah yang diajarkan Nabi Ibrahim. Ini nikah zaman bahari itu macam-macam. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi nikah di zaman bahari itu macam-macam. Yang namanya kawin, cara nikah itu macam-macam ya zaman jahiliyah. Ada zaman jahiliyah itu nikah, maafkan sedikit agak vulgar.
Zaman baru itu di dalam kitab kisahnya kada nang ujar ulun kada, kada nang ulun mau ulah kada. Di dalam kitab Asy-Syifa yang disusun oleh Al-Imam Al-Qadiyah atau di dalam kitab Syekh Al-Amiri di dalam Bahjatul Mahafil itu dijelaskan 4 cara nikah di zaman jahiliyah. Yang pertama, nikah di zaman jahiliyah itu bila ada bibinian yang dikawinkan, ditajam di muka rumahnya bendera. Siapa yang nak mengawini? Mengawini ini kan nang berdatang kada maksud mengawini itu maaf ya, menggauli. Hah? Jadi kena siapa nak hendak? Oh, si Pulana anak balaki datangi Saiko masuk menggawi. Kayaknya ada pula anak Saiko masuk menggawi pulang. Sampai beberapa beberapa ekor hamil. Imbah hamil tuh enak beranak. Imbah beranak tuh enak ada namanya qaif. Nama aja tadi yang sudah tanam saham. Saham berarti. Ini juga di kitab kan kada ulah-ulah dulu. Yang mana sudah nanam saham kumpulakan 10 ekor kumpul nanam saham. Kayaknya si qaif ini tugasnya menilai, mengetahui nang kemana abahnya. Jadi dilihati rupa bayinya, dilihati rupa rumahnya, dilihati nang tanam saham tadi. Oh ini abahnya. Nah, ada itu. Itu nikah zaman jahiliyah berarti. Ada lagi yang kedua, kurang lebih juga. Ini nikah kalau lah lakian lakinya. Ini banget lagi Rasulullah. Banget lagi orang lebih cuma banget juga. Jadi kayaknya sudah nikah, bini ini kada boleh digauli. Kada boleh digauli. Bapak kada boleh digauli. Dicariakan dulu orang yang baik, orang yang sugih, orang yang bungas disuruh itu dulu menggauli. Itu penjuran kan? Ini di kitab dijelaskan kayak itu zaman jahiliyah tuh saking bungolnya ya, sesuainya karena jahiliyah. Jahil itu kan bungol karena. Tapi pulang jahiliyah ya. Nah, itu karena nisbah jahil jujur. Jadi itu orang baik ini menggauli sampai hamil. Bila sudah hamil, hanya nang laki nama ngawinnya tadi, yang boleh menggauli. Hah? Itu pernikahan zaman jahiliyah. Nah, sedangkan suku Quraisy ini satu-satunya suku yang kada ma'anut nikah itu. Makanya ya Nabi ada dalam salah satu hadis bukan diingatkan bahasa Arabnya, ya Nabi, aku tidak dilahirkan dari orang yang berzina. Makanya datu-datu Nabi, mama Nabi, abah Nabi, kai Nabi, datu Nabi termasuk Sayyidah Khadijah. Abah Sayyidah Khadijah, mama Sayyidah Khadijah, kai Sayyidah Khadijah, datu sampai ke atas. Itu kan ada nama perzinahnya. Seberapa nikah seperti nikah hari ini. Makanya biar lihat nikah Nabi Muhammad. Rasulullah itu pertama kali nikah dengan Sayyidah Khadijah kayak apa? Berdatang. Ada khutbah nikahnya, ada akad nikahnya, ada maharnya. Persis seperti nikah yang diajarkan hari ini. Yang mulianya suku Quraisy. Nah, jadi kan ada sama suku Quraisy dengan suku yang lain. Ada sama, ibu sekalian. Beliau Sayyidah Khadijah adalah juga seorang pedagang yang terkenal sih. Sini terkenal orang yang pemurah. Pedagang tapi pemurah. Kenapa? Orang siapa aja hendak berjual, karena di Makkah itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita ini berdataan ditakdirkan Allah kawa ke Makkah, ke Madinah, haji, umroh seberataan. Jalan mana ke langkahnya kita ada tahu. Allah Ta'ala memudahkan ya Pak. Amun Allah Ta'ala memudahkan itu insya Allah sampai kita seberataan. Di Makkah itu usaha orang bahari lah, kalau ini macam-macam sudah. Oh ini ada orang berdagang, ada bisnis di situ baru. Ini bisnis, benar di Makkah. Makanya biar abah ulun di Makkah nih iblisnya dengan gitu. Kamu di kita di Banjar nih iblisnya kurus-kurus, halus-halus. Kalau di Makkah tuh kan iblisnya gana-gana. Kenapa di situ kan bisnis tuh maaf ini tau.
Jadi jahiliyah zaman wahid itu ada juga hotel-hotel di Makkah tuh kayak judi. Bukan di situ orang main judi kada, tapi situ sistem dia nukar hotel itu situ nukar kamar hotel tuh kayak sistem judi. Nah, ya, orang di situ mana salahnya usaha orang di situ macam-macam. Kalau bahari usaha di zaman Sayyidah Khadijah, orang bertani gandum, bertani kurma, beternak sapi, ini sapi adalah beternak unta, beternak kambing, beternak apalagi domba. Nah, itu bahari gawian orang. Ada juga gawiannya apa lagi ikhtitobnya. Ikhtitab itu tukang cari kayu. Ada lagi gawian di zaman Nabi itu apa tugasnya tukang cari burung. Nah, jadi ada burung di padang pasir tuh, cara menangkapnya ada. Nah, berantakan usaha di zaman Nabi, di zaman Sayyidah Khadijah itu siapa nah hendak capat payu jual Khadijah. Jadi bila kita nih berusaha mau jual petani gandum kan, supaya capat payu, supaya cepat jadi duit, jualan Khadijah. Karena Khadijah ini agen dan sekaligus memudahkan orang. Jadi bila ditukar Sayyidah Khadijah disimpan di sini di gudang sini, gandum, kurma atau sebagainya disimpan. Siapa yang hendak menjualkan, ambil. Nah itu kan Sayyidah Khadijah. Ini apa yuk? Ini pelajaran jasa kita. Ingat kita membaca manaqib ini tujuannya mengambil pelajaran. Inna fi qasasihim la ibratan li ulil absar. Di dalam Quran 1/3 isinya kisah. Kisah itu supaya apa? Supaya jadi pelajaran bagi orang yang mau belajar. Nah, coba lihat Khadijah. Coba lihat Datuk Sayyidah Khadijah. Coba lihat. Sini kan hakun memonopoli gawian orang. Pada sini kawainya sini nang betani kawa. Sini kawan berjual. Sini kau berangkat langsung ke Syam kawa. Dari sini kan ada. Kadang-kadang nang orang monopoli itu kan mau. Sini bagi. Oh ini jual. Aku menukarin. Siapa yang menjualkan? Ambil sini. Karena kalau sini mau monopoli. Artinya Sayyidah Khadijah ini ada orang yang serakah. Coba kita ini ya, pengusaha ini serakah. Saking serakahnya kada tahu tanah orang lagi, kada tahu ampun orang lagi, diambil. Banyak kejadian hanya lihat orang mati, tanah orang diambil, nah ampun tanah dibunuh, bayangkan. Ya lo kebalik seharusnya ampun tanah namanya nyakitin orang. Seharusnya tuh logika kita sehat nih. Ini kadang ampun tanah dibunuh nih apa tandanya ini serakah. Haus dunia, hubud dunia, padahal sugihnya sudah biar tapi gak ada rasa cukup. Nya dunia ini bila diandak di hati rasa kurang. Nah ini kan dunia ini bila diandak di hati rasa kurang. Tapi bila diandak di tangan rasa cukup. Karena hati ini luas. Hati ini luas. Nah makanya apa yang kita andak di hati, bila kita andak di hati ilmu, rasa kurang harus ilmu. Bila kita diandak di hati ibadah, rasa kurang harus ibadah. Tapi bila kita andak di hati dunia, harta, tahta, rasa kurang harus. Itu pasti sudah. Karena hati ini lapang luasnya, tergantung dengan apa yang kita andak di hati. Makanya jangan sampai diandak di hati di dunia lapah ya. Lapah bijuran. Nah, saya berikutnya. Nah, manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Tapi kita ini terkenal orangnya jujur. Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya, orang yang amanah. Al-Amin kan. Kita ini ngarang jadi amin ya loh. Hidup pintu ini mau 10 biji. Bukan hidup pintu 10 biji, padahal mau 3 biji. Selain Al-Amin,
Al-Amun namanya. Rasulullah ini terkenal sudah orangnya amanah, Al-Amin. Makanya sampai berita sama Sayyidah Khadijah ada laki-laki jujur ini. Dan Sayyidah Khadijah ini dia kadang asal menyiau orang aja. Sidin sudah beberapa kali juga di dalam isyarat-isyarat itu beberapa kali sudah bahwa Sidin akan nikah dengan Sayyidul Mursalin, bahwa Sidin akan nikah dengan Khatamun Nabiyyin. Berapa kali sudah? Nah, lalu Sidin mendengar ada kabar bahwa ada laki-laki ini, Kio di Sidin, mau kamu bawakan daganganmu? Datanglah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika datang, lalu Sayyidah Khadijah menawarkan kepada Baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah, ini laki-laki Maisarah ini, supaya membantu Baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Nah, kenapa jadi Khadijah menyuruh Maisarah? Apakah Khadijah akan percaya lawan Nabi Muhammad? Nah, sedangkan yang lain membawa dagangan kan ada pengkawalan. Orang asal bawa aja dagangan. Sedangkan Nabi Muhammad pas membawa dagangan berpengawal. Ada percaya Khadijah lawan Nabi Muhammad? Nah, jawabannya bukan kada percaya. Bukan Khadijah kada percaya, tapi Khadijah hendak minta awasi. Bujur karena ini orangnya. Karena Khadijah ini beberapa kali mimpi. Di dalam kitab lain dijelaskan Khadijah ini pernah mimpi melihat matahari masuk ke dalam rumah. 3 kali mimpi. Betakon lawan pedatuan, betakon lawan pamalina. Apa tafsir mimpinya? Apa takwil mimpinya nih? Lalu dijawab bahwa ini mimpi adalah tanda bahwa ikam kata Mamarina Sidin, Waraqah bin Naufal lah Mamarina Sidin. Ujar Waraqah bin Naufal bahwa ini mimpi bahwa ikam akan kawin, akan dipinang oleh seorang yang menjadi penutup segala nabi dan rasul. Nah, jadi Sidin karena mimpi ini suruh Maisarah bujur mah. Ujar Waraqah bin Naufal karena tanda-tandanya lah Khadijah lah orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya bungas. Ikam kalau kau menatap muhanya seperti ikam tidak mampu menatap matahari. Sini nah siapa kau melihat matahari? Silau sama pian orang yang pertama kali mimpi Nabi Muhammad. Orang yang pertama kali mimpi atau orang yang pertama kali melihat muhanya Rasulullah dalam mimpi, ada usahin melihat syahwazatan. Nah dalam mimpi pian kira kau mainan duit masih itu pasti. Bila kita pertama kali mimpi melihat Rasulullah, kita kan kau mainan duit masih karena kau cengang saking muasnya. Pian bangun ya, imam mimpi Rasulullah bangun ya, ingatakan presiden sekali ingatan pasti. Nah, kayak aja supaya mau mimpi Rasulullah. Kalau pian hendak mimpi Rasulullah, rancak-rancak bersalawat kalau Nabi Muhammad itu jauhnya. Ingatakan kita nih anak apa-apa ingatakan Nabi Muhammad. Mau tuh mimpi. Kita nih kayak apa hendak mimpi sebelum guringnya buat TikTok dulu. Ya orang gambar-gambar binian itu nggak dilihatin. Puasa buat TikTok ya lah. Iya, nggak bawa tak mimpi. Lagu dangdut tak bawa tak mimpi. Orang selawat ya lah bro. Kita memikirkan kayak apa Nabi Muhammad berharilah, kayak apa Rasulullah berhari. Mau tuh tak mimpi. Orang yang biasanya mimpi pertama Nabi Muhammad itu melihat muazzin pertama itu para kaum melihat wujud karena laksana matahari. Nah seperti itu. Kalau Waraqah bin Naufal itu karena Khadijah karena kaum menatap muanya saking muasnya.
Dan kaina yang namanya orangnya tanda-tandanya ini kada mau panasan. Kemana-mana selalu dinaungi oleh awan. Dan kaina bila ada pohon itu seakan-akan hormat dan tunduk kepadanya. Makanya setelah mendengar itu, Sayyidah Khadijah menyuruh Maisarah untuk mengawasi. Bujurkah ini orangnya? Bujurkah ini yang dimaksud oleh Mamadinahku? Berangkatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bujur. Di dalam perjalanannya apa? Yang biasanya jalan itu ditempuh berpuluh-puluh hari, tapi lawan Nabi Muhammad cepat. Lawan Rasulullah laju. Lawan Rasulullah kada sama orang. Dan Maisarah melihat langsung di dalam perjalanan Rasulullah itu kada pernah kulitnya kepanasan oleh matahari. Kalau Rasulullah berkeringat itu bukan karena matahari, tapi keringatnya mungkin karena kepanasan aja, karena panas, karena apa? Karena keuyuhan udara aja. Makanya sebagian sahabat yang pernah mencium keringat Rasulullah itu bau harum seperti minyak harum kasturi. Kasturi buah kabibnya lain. Kasturi itu bau harum lah. Kain itu, kasturi itu bau kenapa binatang kijang lah. Kijang itu di dalam awaknya ada kayak hintalu kayaknya. Nah, bulat kayak ini. Bulat itu berbulu. Bulat kayak ini berbulu. Iba-ibalah ada kampungnya harum mana. Itu yang dimaksud minyak harum. Nah, lebih harum itu orang banyaknya harum kasturi. Kasturi tadi buah kasturi lain. Jadi orang yang pernah mencium keringat Nabi Muhammad harum banget. Nah itu pun dirasakan oleh Maisarah. Nah makanya Maisarah setelah pulang daripada Syam menceritakan kepada Khadijatul Kubra, kepada Sayyidah Khadijah tentang semua itu. Nah makanya Sayyidah Khadijah setelah mendengar itu langsung aja menyuruh kepada Nabi Sah untuk mendatangi Rasulullah. Nah ini, jadi kita ini lah katakan bila kita nih berisi anak bibinian, jangan supan meraih. Ini kan apa meraih itu ada supan juga. Aku orangnya diraih baik. Ada misalkan di kampung sini orangnya baik, soleh, ada bisa macam-macam. Orang soleh bang, kita berisi anak bibinian, umurnya kita cukup aja sudah, kau aja tadi dinikahkan sudah. Kita anak meraih jangan supan. Ini Siti Khadijah itu baik. Karena Siti tahu ini orang baik. Karena Siti tahu ini adalah memang ditakdirkan oleh Allah. Ini Siti tahu memang inilah memang terbaik. Nah ini jadi antaranya juga. Nah makanya setelah itu Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah dengan mahar 400.000 dirham. 400.000 dirham ini kurang lebih 3 kilogram emas. Wah, banyak banget ya loh. Bari emas murah ya loh. Oh, ini harga emas ini biar kan kalau kita menurutin ini 3 kilogram ini berapa ini sekilo? 800 juta lah. Kali 3 2 miliar 100 juta berarti. Kalau bahari itu saking banyaknya emas sampai emas kalau jadi mata duit, mata uang itu emas bahari. Nah, setelah menikah Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah ini terus yang memperjuangkan hartanya, pikirannya, tenaganya. Pian Sayyidah Khadijah ini luar biasa. Bahari Rasulullah itu lagi di Jabal Nur, di Jabal Nur itu sini bakal keluar. Nah memasakkan Sayyidah Khadijah. Nama antara Sayyidah Khadijah. Cuma karena kalau kita ke Makkah, itu kita di Makkah itu berjalan naik ke Jabal Nur itu 3-4 jam tidak sampai. Itu dari bawah 3-4 jam itu dari mana? Dari bawah ke atas. Bayangkan Sayyidah Khadijah dari Makkah ke Jabal Nurnya, ke gunungnya sampai ke Guhan itu
berapa jam kira-kira? Kadang kada berlaku. Wah ini sudah ada jalannya, tangganya ada ini, ulangan orang nyaman. Habib Umar bin Hafiz itu bilang ke Makkah kada pernah naik jabal. Kenapa sih dia hendak mengenang bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah Bari? Kayak pas Sayyidah Khadijah Bari, nah memasakkan, membuatkan ke wadah, membawakan hartanya gasan Islam, gasan kita di bangsa berdataan. Rasulullah memandang kita umat kita ini nggak seberdataan, nanti perjuangkan Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Di antara keistimewaan radhiyallahu an termasuk daripada ahlul darah itu yang ditawasuli dengan menyebut ya Ummana Khadijah al-Kubra 3 kali. Nah ini bahari ulun dapat dari perguruan ujaran ulun bahari bila kita membaca ya Ummana Khadijah al-Kubra ini namanya kita hendak membuka toko atau isi toko atau kita hendak tulak berusaha, hendak tulak kemana? Anak tulak ke kebun, anak tulak kemana? Sebelum tulak batawasul dulu Khadijah. Cara batawasulnya kayak apa? Caranya batawajuh. Tawajuh itu menghadapkan hati lawan Allah. Kayak cara menghadapkan hati lawan Allah itu aja. Nah cara menghadapkan hati lawan Allah itu rasa akan seberataan yang ada di diri kita dan ada di alam semesta ini. Ampun Allah, tawajuh mana? Diri kita ampun Allah, nang ada di hadapan kita ampun Allah, pajamakan rasakan ampun Allah, nang kita cari ampun Allah, nang memberi Allah Ta'ala. Imbah kita baca wajah hanya baca ya Ummana Khadijah al-Kubra, ya Ummana Khadijah al-Kubra, ya Ummana Khadijah al-Kubra. Bismillah, pulang jauh. Insya Allah usaha kita berkah. Ini dapat banyak dan sedikit itu relatif aja. Kita berusaha banyak, kita berusaha dikit tuh relatif yang berkah tuh kayaknya. Amunnya hasil berusaha nih berkah ya nyaman. Tapi bila hasil berusaha nih kada berkah, kada nyaman. Kenapa jadi kada nyaman? Biar banyak duitnya tapi gelisah, guring kada kau. Apa nyamannya? Duit miliaran tapi kada kau guring. Begandengan terus puluhan buah berisi mobil, anak guring, mobil gue bisa diambil orang tiknya aja. Nah nyaman tuh ya bang. Kita guring nyaman, ada juga ya. Nah, jadi nang berkahnya dicari, makanya kita batawasul Sayyidah Khadijah supaya mudah-mudahan usaha yang kita cari, harta yang kita dapatkan berkah dengan berkat Sayyidah Khadijah. Insya Allah seberataan nang hadir di sini dapat berkah Sayyidah Khadijah, nang menyumbang, nang menginfakkan, nang sedekahkan dapat berkah daripada Sayyidah Khadijah. Ulun yakin bila kita nih mengadakan ajaran Sayyidah ini, ulun yakin bisa Sayyidah Khadijah senyum, Sayyidah Khadijah senang melihat. Ulun yakin, kita harus yakin itu. Karena gampang kita ini melanjutkan perjuangan Sayyidah Khadijah, ini melanjutkan perjuangannya Sayyidah Khadijah untuk Rasulullah, untuk Islam, untuk kita sebenarnya selamat di dunia dan akhirat. Itu kita yakini sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kita mengajar pada hari ini, umat antir pada hari ini dapat keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan digantikan Allah berpuluh-puluh ribuan jutaan kali lipat. Diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan hajat kita, diterima ibadah kita, diterima puasa kita, sehingga kita selesai bulan Ramadan menjadi hamba yang lebih bertakwa lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihin wa bil hadirin Nabi al-Fatihah.